Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Perkenalkan, saya Ida Royanti, calon guru penggerak Angkatan 7, Kabupaten Tanah Toraja. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai demonstrasi kontekstual tentang pendidikan yang berpihak pada murid menurut pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara dalam melakukan pembaharuan yang terpadu hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik alam maupun zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Pemikiran tersebut dapat diimplementasikan secara kontekstual dalam penerapannya di sekolah dengan istilah pendidikan yang berpihak pada murid yang dapat diselaraskan dengan salah satu falsafah luhur budaya masyarakat Toraja, yaitu Talu Lolona. Talu yang berarti tiga dan Lolona yang berarti pucuk kehidupan. Jadi, dalam hal ini, tiga pucuk kehidupan atau talu lolona yang dimaksud adalah yang pertama itu lolo tahu atau keselarasan dengan sesama. Kemudian yang kedua adalah lolo tananan atau keselarasan dengan tanaman. Dan yang ketiga adalah lolo patuan atau keselarasan dengan binatang atau hewan. Kegiatan talu lolona merupakan gerakan pendidikan karakter untuk menimbulkan kesadaran hidup peserta didik dalam menjaga keharmonisan dengan lingkungan, baik itu antar sesama manusia, tanaman, dan hewan, sehingga peserta didik dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat yang ada pada dirinya, yaitu kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Oleh karena itu, sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berpihak pada murid, maka pendidikan itu harus sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budayanya, yaitu mengenai pendidikan karakter yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hidup peserta didik dalam menjaga keharmonisan dengan sesama dan dalam lingkungan sekolah yang dapat menebalkan laku murid dalam hal beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, gotong royong, disiplin, dan tanggung jawab. Hal ini difokuskan dalam keselarasan hidup antar sesama. Dalam bahasa Toraja dikenal dengan istilah lolotau, yaitu keselarasan antar hidup sesama manusia dalam bermasyarakat. Nah, konteks tersebut dapat diterapkan dalam sekolah mengenai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dapat kita lihat dalam kegiatan murid, yaitu berdoa sebelum atau memulai kegiatan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang berikutnya adalah gotong royong. Gotong royong ini dapat diterapkan melalui kegiatan pembelajaran berupa kerjasama dalam kelompok belajar atau diskusi kelompok. Yang berikutnya adalah disiplin. Disiplin dapat diterapkan melalui kegiatan upacara bendera dengan tertib dan menggunakan pakaian seragam sekolah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Yang berikutnya adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab dapat diterapkan melalui ketertiban di dalam kelas dan di luar kelas, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah, serta dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dengan baik.
Tantangan yang dihadapi dalam penerapannya ialah adanya perbedaan latar belakang keadaan murid serta karakter murid yang berbeda-beda. Kurangnya pengetahuan murid tentang nilai-nilai sosial budaya yang dimiliki, oleh karena mereka lebih fokus pada permainan berupa game online, sehingga kurang berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Solusi yang dapat dilakukan adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma sosial budaya yang diyakini dengan mengkontekstualkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata yang dialami oleh murid, serta dapat mendisiplinkan murid dengan membuat keyakinan kelas untuk ditaati dan disepakati dalam pelaksanaannya selama proses pembelajaran berlangsung, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Demikian pemaparan yang dapat saya berikan. Terima kasih. Salam sehat.